Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur saya haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya nikmat iman dan nikmat sehat sehingga saya dapat mempresentasikan tugas kedua dari mata kuliah retorika dakwah dengan dosen pengempu Ustadz Ahmad Rofi Syamsuri. Bismillah teman-teman, kita mulai. PowerPoint yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini berjudul Wazifatul Rasul atau tugas-tugas Rasul. Next. Sebentar. Oke. Tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas Rasulullah itu ada dua kalau dilihat dari global. Yang pertama ada mengemban misi dakwah, dan yang kedua ada menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kedua tugas itu beliau tunaikan dengan sebaik-baiknya meskipun berbagai halangan dan rintangan selalu menghadapinya. Selama sekitar 23 tahun, hidup beliau adalah hidup on mission, bukan hidup santai. Oke, telah kita ketahui bersama bahwa Rasul atau utusan yang Allah turunkan memiliki tugas masing-masing. Namun tugas utama ataupun tugas global di sini yaitu adalah untuk menyebarkan dakwah dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk menyebarkan atau mensyiarkan agama Allah, yaitu agama Islam. Dan tugas-tugas itu Rasul tunaikan dengan sebaik-baiknya walaupun berbagai halangan dan rintangan selalu menghadapinya. Seperti kita ketahui, banyak sirah-sirah nabawi yang menceritakan tentang rintangan dan cobaan yang Rasul hadapi selama menegakkan agama Allah. Selama sekitar 23 tahun, hidup beliau adalah hidup on mission, bukan hidup santai. Jadi semua waktu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam miliki tentunya digunakan dengan sebaik-baiknya karena hidupnya selalu on mission, bukan hidup santai yang pagi rebahan, sarapan, gitu enggak. Jadi Rasulullah itu memiliki target atau tujuan hidup setiap harinya yang harus tercapai. Selanjutnya, yang pertama kita bahas ada hamlu risalatid dakwah, yaitu mengemban misi dakwah. Ini merupakan tugas umum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, sesuai yang tertera dalam Al-Quran surat kelima ayat 67 yang berbunyi, Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang berbunyi, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Di sini janji Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul untuk selalu menjaga, bahkan dijamin oleh Allah perlindungannya saat Rasul sedang berdakwah. Kemudian di surat ke-33 ayat 39 yang intinya para rasul yang sebelumnya juga menyampaikan risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan mereka tidak merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah. Jadi rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW juga menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik dan selalu menjaga amanah yang telah Allah berikan kepadanya. Dan Allah pun tentu melindungi mereka semua. Selanjutnya, di sini ada 4 misi dakwah. Yang pertama itu mengenalkan pencipta. Yang kedua, mengajarkan tata cara ibadah. Yang ketiga, menjelaskan pedoman hidup. Dan yang keempat, ada mentarbiyah umat. Nah, yang pertama,
mengenalkan pencipta atau ma'rifatul khaliq. Ayat yang pertama kali turun di surat 9 ke-96 ayat pertama berisi tentang Rabbmu yang menciptakan. Rabbikal ladzi khalaq. Jadi di sini sudah sangat jelas bahwa kita sebagai hamba, sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita harus paham, kita harus mengetahui siapa Tuhan kita. Hanya di sini salah satu misi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama itu mengenalkan pencipta, karena tanpa dikenalkan kita pasti tidak akan tahu, dan seperti banyak pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kemudian ada ciptaan pertama yang dikenalkan adalah manusia itu sendiri yang Allah ciptakan dari segumpal darah, zigot atau alaq. Kemudian seperti yang kita ketahui, ciptaan pertama yang dikenalkan adalah manusia, sesuai dengan yang tertera dalam Al-Quran, bahwa Nabi Adam itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segumpal darah. Kemudian ada yang ketiga, berbagai fakta-fakta penciptaan dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengukuhkan keberadaan Al-Khaliq, Allah Subhanahu Wa Taala, yang tentunya tertera di dalam Al-Quran surat ke-6 ayat 102. Kemudian poin kedua, ada tata cara ibadah, kaifiyatul ibadah. Tentunya setelah kita mengenal siapa Tuhan kita, siapa pencipta kita, tentu Nabi juga mengenalkan atau mengajarkan bagaimana tata cara ibadah, bagaimana cara kita menyembah, bagaimana cara kita berterima kasih, atau lebih dan sekedar berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti poin di sini, poin pertama, karena manusia itu makhluk Allah, maka mesti beribadah kepadanya dengan ibadah yang benar. Jadi beribadah dengan ikhlas dan beribadah dengan sesuai tata cara yang benar. Karena seperti kita ketahui sendiri bahwa tidak semua amal soleh dan tidak semua ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sebagai hambanya harus dan diwajibkan setiap hari itu ada upgrade. Upgrade apa? Upgrade ibadah kita. Kalau kemarin mungkin masih ada yang minus-minusnya, besoknya kita kurangin minus-minusnya gitu. Jadi bukan berarti kita tuh pasrah, biarin deh, yang penting udah sholat. Nah, jangan gitu. Kita harus terus untuk mengupgrade diri, untuk kita harus cari tahu nih kesalahan kita di mana, dan harus terus menimba ilmu sehingga kita tahu, oh salahnya di sini loh, oh ternyata kalau mau lebih khusyuk kayak gini loh caranya, itu kira-kira. Poin kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntut tata cara beribadah kepada Allah baik melalui lisan atau sunnah qauliyah maupun perbuatan atau sunnah fi'liyah. Di sini tata cara beribadah melalui lisan itu berzikir, kemudian kita berzikir, beristighfar, kemudian kita memuji Allah dan lain-lain. Kemudian membaca Al-Quran, nah itu juga salah satunya. Melalui perbuatan itu seperti sholat, haji, ya. Kemudian poin ketiga, berbagai praktek ibadah yang salah, kemudian dikoreksi nih sama Rasulullah. Contohnya ada dua. Yang pertama, tawaf jahiliyah, dilakukan dengan telanjang dan disertai dengan tangan serta bersiul. Yang kedua, ada pulang haji masuk rumah melalui pintu belakang, dianggap sebagai kebajikan. Nah, dua praktek ibadah ini telah dikoreksi oleh Rasulullah sehingga sampai saat ini kita tentunya mengerjakan ibadah-ibadah yang sudah sesuai dengan
syariat. Kemudian sebentar. Nah, di sini ada ibadah mahdah atau khusus. Ada 4. Kita bahas yang pertama, itu ada sholat. Shollau kama shollaina. Sholatlah seperti kami sholat. Hadis riwayat Bukhari. Shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kemudian ada zakat. Nah, contohnya itu ada zakat mal, pertanian, dan fitrah. Ada puasa. Liru Sumu liru iyatihi waftiru liru iyatihi. Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga ada haji. Ambillah dariku manasik haji. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian kita masuk poin kedua, yaitu ada tarbiyah. Poin A, misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya adalah mentarbiyah. Kemudian yang B, tarbiyah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama itu ada membacakan atau tilawah ayat-ayat Allah. Yang kedua ada membersihkan jiwa atau tazkiyatun nafsi. Yang ketiga ada mengajarkan taklim Al-Quran dan Al-Hikmah. Yang C, kemudian dilanjutkan dengan mengarahkan mereka menuju pribadi yang agung atau Rabbani dan juga memberi nasihat kepada mereka. Oke, jadi tarbiyah di sini itu adalah semacam halaqah yang berisi tentang kita berdiskusi tentang hal-hal kebaikan, kita mendapat nasihat, kita sharing sama murabi kita gitu. Sebagian teman-teman di sini tentunya banyak yang ikut halaqah tarbiyah. Untuk teman-teman yang belum halaqah tarbiyah nih, yuk segera kita ikut halaqah tarbiyah. Karena halaqah tarbiyah itu tentunya saya secara pribadi memiliki banyak perubahan di halaqah tarbiyah dan kita tentunya selalu dikelilingi dengan orang-orang yang soleh dan soleha karena itu membuat kita merasa aman, tentram. Itu yang saya alami sendiri ya. Untuk teman-teman yang belum join nih, segera join halaqah tarbiyah. Oke, jadi di dalam halaqah tarbiyah itu sendiri ada 3 kegiatan, yaitu ada membaca tilawah Al-Quran, membersihkan jiwa atau tazkiyatun nafs, mengajarkan taklim Al-Quran dan Al-Hikmah. Mungkin kalau tarbiyah-tarbiyah kita sekarang banyak kegiatan lain ya, kayak ada jalan-jalannya, ada acara makan-makannya dulu, gitu ya. Kayak ini kan di zaman Nabi. Kemudian selanjutnya, nah ini ada deskripsi halaqah Rasulullah. Sejak di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyelenggarakan halaqah tarbawiyah. Halaqah yaitu duduk melingkar untuk mendengarkan nasihat atau aktivitas lainnya. Halaqah di rumah Arqam adalah yang paling terkenal. Jumlah pesertanya sekitar 40 orang. Jadi dulu halaqah itu di rumah Arqam yang paling terkenal. Kemudian sampai di Madinah aktivitas halaqah ini masih dipertahankan. Selanjutnya kita bahas ada hadis tentang halaqah yang berbunyi wa'an Abi Wafiq Al-Harith bin Auf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masajidi wan nasu ma'ahu id aqbala salasatu nafarin wa aqbalat فأقبلت اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرى فرجة في الخلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala akhbirkum anin nafaris tsalitsah
amma ahaduhum fa'au ilallahi fa'awahu Allahu ilaihi wa ammal akharu fastahyallahu minhu wa ammal akharu fa'radallahu anhu. Muttafaqun alaih. Dari Abi Waqid Al-Harith bin Auf radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika sedang duduk di masjid, para sahabat bersama beliau. Tiba-tiba datang 3 orang, yang 2 mendatangi Rasulullah dan lainnya pergi berlalu. Maka keduanya berdiri di hadapan Rasul, salah satunya melihat senggang di halaqah. Maka ia segera duduk di tempat itu, dan satunya lagi duduk di belakangnya. Adapun orang yang ketiga, maka ia pergi berlalu dari majelis itu. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selesai, beliau bertanya, "Maukah kalian aku beritahu tentang ketiga orang tadi?" Adapun salah seorang dari mereka, ia mencari tempat di sisi Allah, maka Allah pun memberinya tempat. Dan yang kedua adalah orang yang malu, maka Allah pun malu kepadanya. Adapun yang ketiga adalah orang yang berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga adalah iqamatu dinillahi, atau menegakkan agama Allah. Ada 3 langkah di sini. Yang pertama, menegakkan khilafah. Yang kedua, ada membina kader. Yang ketiga, ada membuat dan menerapkan konsep dakwah. Oke, kita bahas. Yang pertama, ada menegakkan khilafah atau iqamatul khilafah. Kalau melihat dakwah Rasul di awal-awal, seakan arahnya bukan menegakkan khilafah. Konsentrasinya pada penanaman akidah sebagai asas. Tapi ketika melihat akhir dakwah Rasul, jelas sekali bahwa arah dakwah Rasul adalah tegaknya khilafah Islamiyah. Tugas ini berhasil dengan berdirinya negara Islam di Madinah. Oke. Kemudian di sini janji Allah sesuai dengan surat ke-24 ayat 35, ada iman dan amal soleh, ada khilafah, ada tamkin, ada aman, ada bebas dari syirik. Kemudian yang B, dari takut menuju aman. Afwan, ini bukan yang B. Awal-awal dakwah penuh dengan ketakutan, sesuai dengan surat 8 yang tertera di surat 8 ayat 26. Kemudian Allah memberi perlindungan di Madinah. Kisah Ashabul Kahfi mengisyaratkan perlindungan Allah kepada umat Islam yang tertindas. Penyelamatan Nabi Isa mengisyaratkan juga masalah hijrah, kembali ke Mekah atau Fathu Mekah tanpa rasa takut. Kemudian yang B, ada membina kader atau binaur rijal. Pilar penting dari tegaknya khilafah adalah kader dakwah atau rijalut dakwah atau aktivis. Makanya Rasul dari awal berkonsentrasi membentuk kader dakwah. Sesuai dengan surat ketiga di ayat 104. Waltak, atau hendaklah ada. Belum ada dan tidak akan ada dengan sendirinya. Perlu diadakan. Tentunya perlu diadakan atau kaderisasi. Muncullah tokoh-tokoh dakwah yang mumpuni dan handal. Oke. Seperti yang kita ketahui ya, membina kader itu di sini berarti kita menuntut atau mengajari seorang untuk menjadi kader tentunya karena dia mumpuni dan handal. Seperti mencetak batu bata, diumpamakan seperti mencetak batu bata. Dari step pertamanya aja sudah jelas ya, memilih tanah yang baik. Tentunya seperti yang tadi saya katakan, untuk membina kader itu sendiri, sebelum kita membimbing, tentunya mereka punya ciri khas masing-masing setiap orang. Dengan ciri yang mumpuni dan handal. Itu adalah ciri pertama yang bisa menentukan atau kita bisa menilai sendiri. Wah, ini orang cocok nih jadi pemimpin. Nah, itu contohnya. Oke, selanjutnya ada mencetak orang bukan buku. Makanya di sini tidak sembarangan. Karena kan kalau kadang kita mencetak buku, oh sekali ketik nih, oh udah cetak. Kalau mencetak orang kan atau membina kader itu harus dengan benar-benar teliti. Tidak boleh
ceroboh sedikit pun gitu ya. Imam Syahid Hasan al-Banna pernah ditanya kenapa dia tidak banyak menulis buku. Beliau menjawab bahwa dia berkonsentrasi pada mencetak orang, bukan mencetak buku. Orang-orang yang sudah dicetak itulah kemudian banyak menulis buku-buku yang sangat berguna bagi umat Islam. Oke, selanjutnya ada Rizalut Dakwah di atas Kasyif. Orang yang melakukan riyadatun nafs atau olah jiwa tentu berbeda dengan yang tidak melakukannya. Ketekunan dalam riyadatun nafs memungkinkan orang mencapai kasyif, dibuka oleh Allah sebagian rahasianya. Tingkatan tertinggi dalam ilmu tasawuf. Akan tetapi kasyif ini masih kalah dibanding orang biasa yang aktif berdakwah dengan menanggung segala musibah yang menimpanya. Buktinya, Khidir derajatnya di bawah Nabi Musa atau Ulul Azmi. Orang yang bisa memindahkan singgasana Bilqis dengan sekejap mata derajatnya ada di bawah Nabi Sulaiman alaihi salam. Oke, kita lanjut. Di sini ada konsep dakwah. Minhajud dakwah. Keberhasilan membina rijalud dakwah ditentukan oleh pedoman atau konsep dakwah. Seperti kita lihat nih ya, pioner kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki konsep dakwah yang dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ada pembelajaran dari Rasul sebelumnya. Jadi Rasulullah itu sangat menjaga amanah dengan memiliki konsep dakwah tentunya sesuai dengan tuntutan Rasulullah dan mengambil pengalaman atau pelajaran dari Rasul-Rasul sebelumnya. Jadi kalau kita ingin membina rijalul dakwah, kita tentu butuh pedoman dan butuh konsep agar semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan ekspektasi kita bersama. Kemudian ada struktur dakwah. Yang pertama ada ad'u, harakah yang berkesinambungan. Yang kedua ada ilallah, tujuannya ridho Allah. Yang ketiga ada ala basirah, pedoman yang jelas. Yang keempat ada ana, pemimpin yang ikhlas. Kemudian ada manit taba'ani, pengikut yang setia. Oke, menurut saya ini struktur dakwah sudah jelas ya. Tujuannya pada tujuannya ridho Allah, kemudian dari harapan kesinambungan, kemudian kita punya pedoman yang jelas, pemimpin yang ikhlas, pengikut yang setia. Tentu kalau kita memiliki 5 struktur dakwah yang ini, semua nih kita miliki, tentu semua akan berjalan dengan baik dan memiliki masa depan yang cerah. Kemudian ada mengaplikasikan konsep. Jadi setelah kita membuat konsep, tentu kita harus mengaplikasikannya. Kalau cuma dibuat kan nanti sama aja dong, konsepnya nggak dipakai gitu. Ada aplikasi konsep atau tatbiqul minhaj. Konsep yang ada dalam Al-Quran diterapkan oleh Rasulullah dalam dakwah. Dakwah bukan sekedar teori, tapi aplikasi atau praktek. Seperti kita ketahui ya, kalau kita cuma teorinya aja nih kita tahu, tapi kita nggak praktek, tentunya kita nggak akan paham medannya. Kayak misalkan kita mau masak nih, kita tahu oh iya kita butuh cumi, terus kita butuh garam, kita butuh gula, tapi kita hanya belajar oh itu aja, oh nanti masaknya gampang kok, tinggal dimasukin aja. Nah tapi ternyata pas dipraktekin itu nanti cuminya pas digoreng meletok-meletok. Nah kan kita pasti tidak mengekspektasi ke sana, makanya kita perlu aplikasi atau praktek. Yang menjadi bukti tentunya yang pertama ada konsep ukhuwah atau mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin. Ada konsep sosial, manusia terbaik adalah yang paling bertakwa. Contoh, bekas budak menjadi panglima perang. Zaid bin Haris dalam perang Yarmuk. Atau anaknya bekas budak. Usamah menjadi panglima perang membawahi sahabat senior lainnya. Nah, oke.
sepertinya presentasinya udah sampai sini aja nih teman-teman semua. Sebelumnya saya mohon maaf apabila bukan apabila ya, tentunya banyak sekali kekurangan yang telah saya sampaikan atau yang telah melalui perbuatan. Untuk itu saya mohon dibukakan maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.